Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 3 tentang menggambar motif batik cap. Sebelum kita belajar motif batik cap, perhatikan terlebih dahulu gambar batik ini ya. Jika kita perhatikan baik-baik, batik itu selalu indah dipandang oleh mata. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi begini anak-anak. Batik itu selalu indah dipandang mata karena ketika membuat pola pada kain atau motif batik, biasanya si pembuat itu tidak hanya sekedar menggambar, akan tetapi dia juga memasukkan unsur-unsur seni sehingga karya seni batik itu menjadi indah dipandang mata. Anak-anak sudah tahu belum apa itu pola motif batik? Jadi, motif batik atau corak batik itu adalah gambar batik yang berupa perpaduan atau gabungan antara garis, bentuk, dan titik menjadi satu kesatuan, menjadi satu gambar yang indah. Nah, ketika kita membuat motif batik, kita tidak hanya membuat garis-garis besarnya saja walaupun garisnya sudah melengkung-lengkung, tapi kita juga perlu memberikan ragam hias seperti garis-garis kecil, titik-titik, sisi-sisi, dan ragam hias lainnya. Jadi, sebelum membuat motif pada kain, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah membuat polanya. Begitu ya. Anak-anak perlu ketahui ketika membuat pola motif batik itu ada unsur-unsur yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama ada pola utama atau kelowongan. Yang kedua ada pola tambahan, biasa disebut isen-isen, dan pola pinggir atau penghias pada pinggir kain. Pola utama atau kelowongan itu adalah pola yang menjadi dasar utama pada motif batik, pada gambar batik tersebut. Nah, pola utama ini biasanya ditempatkan pada kepala atau badan kain. Biasanya posisinya paling dominan, jadi paling menonjol, paling mudah untuk dilihat. Kita bisa tahu gambar batik itu, misalkan itu pola utamanya adalah tumbuhan, karena di motif batik tersebut tumbuhan itu menjadi dominan. Pada motif utama atau kelowongan ini si pencipta itu mengungkapkan perlambangan yang menjadi nama motif batiknya. Contohnya alas-alasan, batik sidomukti, batik luhur, dan batik kawung. Kemudian pola motif yang kedua adalah isen-isen atau tambahan. Isen-isen ini adalah unsur pengisi bidang atau ruang yang kosong di antara pola utama pada kain. Nah, isen-isen biasanya dibuat setelah pola utamanya dibuat. Jadi buat pola utama terlebih dahulu, kemudian dihias menggunakan isen-isen atau pola motif tambahan. Pembuatan isen-isen atau motif tambahan ini waktunya agak lama dibandingkan dengan pola motif utama. Pola tambahan atau isen-isen ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah isen-isen ragam hias atau penghias bidang utama menurut corak atau motif yang diinginkan. Contohnya ada cecek, sawut, seleweran, dan kembang jeruk. Kemudian jenis yang kedua adalah isen-isen sebagai pengisi latar kain di antara corak utama. Contohnya adalah galaran, rawan, ukel, udar,
beras wutah, belara, sinet, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini Bu Sofi tampilkan contoh gambar isen-isennya. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Motif hias yang ketiga itu ada motif hias pinggiran atau tumpal. Motif hias ini biasanya dijumpai pada kain-kain panjang, misalnya sarung, selendang, dan kain baju. Motif hias ini biasanya terletak di pinggir kain, tapi kalau sekarang ini tidak hanya di pinggir kain ya, ada juga yang terletak di tengah-tengah kain. Sekian dari Bu Sofi. Apabila ada yang kurang jelas silahkan kalian boleh WA Bu Sofi ya. Kurang lebihnya Bu Sofi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.